Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 3 di kelas 8, itu mengenai teks eksposisi. Ya, anak-anak ibu mungkin pernah mendengar ataupun membaca tulisan seperti esai, tajuk rencana, tanggapan kritis yang ada di surat kabar. Contoh-contoh tulisan ini merupakan contoh dari teks eksposisi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih itu teks eksposisi? Ya, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah informasi dengan mengemukakan pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Ada dua unsur yang terkandung di dalam teks eksposisi. Yang pertama itu adalah gagasan dan yang kedua adalah fakta. Gagasan disebut juga dengan ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya yang termasuk dalam gagasan adalah yang pertama, virus corona sangat berbahaya. Yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Unsur teks eksposisi yang kedua itu adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh kalimat yang merupakan fakta adalah: 1. Virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Ya, ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama adalah bersifat informatif, yaitu memaparkan pengetahuan informasi dengan jelas. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat objektif, dan yang ketiga berdasarkan fakta. Kemudian ciri yang keempat yaitu menggunakan pronomina. Ciri yang kelima menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang keenam menggunakan istilah. Dan yang ketujuh menggunakan bahasa baku. Jenis-jenis teks eksposisi itu ada teks eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klarifikasi, kemudian teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi analisis, teks eksposisi perbandingan, dan teks eksposisi berita. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4, pola pengembangan umum khusus, kemudian pola pengembangan khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Pola pengembangan teks eksposisi umum khusus itu adalah ide pokok atau bagian teksnya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola pengembangan umum khusus ini dikenal dengan paragraf deduktif. Kemudian pola pengembangan selanjutnya yaitu pola pengembangan khusus umum. Hal ini kebalikan dari pola pengembangan umum khusus. Artinya bahwa di awal paragraf itu sifat-sifat khusus atau penjelas, kemudian diikuti oleh uraian umum. Bagian terakhir itu biasanya berisi simpulan atau ringkasan. Jadi pola ini dikenal dengan nama induktif. Kemudian pola pengembangan selanjutnya yaitu pola pengembangan ilustrasi. Gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi ataupun contoh konkret yang berfungsi untuk membuktikan atau mendukung dari suatu pendapat. Yang keempat, pola pengembangan perbandingan dilakukan untuk membandingkan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok itu yang pertama adalah kalimat utama.
Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Itu adalah gagasan utama atau ide pokoknya yang terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif, gagasan utama atau ide pokoknya terletak di akhir dari paragraf. Kemudian paragraf campuran, yaitu gagasan utama atau ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, kita masuki yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Contohnya, MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari MTS tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Jadi, ide pokok dari paragraf ini terletak di awal paragraf, yaitu MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit. Yang kedua, itu adalah paragraf induktif. Paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di akhir ataupun penutup dari suatu paragraf. Contoh kalimatnya, banyak siswa berprestasi dari MTS Kota Jambi. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran, MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit. Ya, jadi dari kalimat ini bahwa ini merupakan paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir, yaitu bahwa MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit. Kemudian yang terakhir itu adalah paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal dan di akhir dari suatu paragraf. Contoh, MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari MTS tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. MTS Kota Jambi selalu menjadi sekolah percontohan. Ya, jadi kalimat paragraf ini merupakan paragraf campuran karena kalimat utama atau ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf, yaitu MTS Kota Jambi merupakan sekolah favorit dan menjadi sekolah percontohan. Gagasan umum atau ide pokok itu adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Ide pokok itu bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, meringkas dari kalimat utama. Misalnya, bunga mawar itu indah. Diringkas menjadi bunga mawar indah. Kemudian yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama atau sebagian besar sinetron bertema percintaan. Ya, inilah penjelasan singkat mengenai identifikasi informasi teks eksposisi, baik itu dari pengertian teks eksposisi, unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, dan pola pengembangan teks eksposisi, maupun gagasan ataupun kalimat utama yang terdapat di dalam teks eksposisi telah dijabarkan secara ringkas. Semoga apa yang kalian lihat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.